minadati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Kamana Millennials, dan malam hari ini kita akan belajar bersama seperti biasa di Kamana, yang malam hari ini kita kedatangan bintang tamu jauh gitu ya, sedikit agak mepet-mepet nih planningnya, tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa bikin program dan acara yang mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua menghadapi bulan Ramadan tentu saja. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang pertama, ada Arif. Apa kabar, Arif? Alhamdulillah. Oke, dan Makasih, juga Bu. ada Mas Kaiji. Kang Deng, soalnya lama di Bandung ya. Oh, iya. Kang Kaiji. Konnichiwa. Itu doang yang aku tahu. Halo, Assalamualaikum, konnichiwa. Ini teh kakak Iji bukan? Dan tentu saja ada Bunda Isya. Bun, mungkin ada sesuatu dulu yang mau disampaikan sebelum kita mulai? Kayaknya nggak ada yang disampaikan untuk malam ini, Kang Abu, karena udah pengen cepet-cepet aja deh ngedengerin Kang Iji ini. Jadi tadi kakak Iji atau apa ini? Kok sudah cocok banget sama kita. Oke. Nggak ada, Kang Abu, mangga silahkan aja. Saya ini sih baby boomers mah tinggal nonton aja. Oke, kalau gitu seperti biasa kita akan banyak berdialog, kita akan banyak berdiskusi karena konsep kita seperti biasa ya, belajar bersama. Dan malam hari ini kita akan banyak belajar hikmah dari seorang yang mu'alaf gitu ya, nanti mungkin akan banyak cerita. Kaiji ini belajar Islam, mempelajari Islam dan akhirnya masuk Islam, dan itu banyak hal yang menarik dan mungkin kita akan relate gitu ya dengan Ramadan, dan tentu saja dari perspektif Arif juga nanti akan memberikan pandangan, dan intinya kita malam hari ini akan sama-sama belajar gitu. Oke, kita mulai dulu dari perkenalan kali ya. Kalau Arif disuruh perkenalan udah kenal semua kali ya, jadi kita ke Kaiji dulu. Kaiji mungkin boleh introduce yourself gitu, dan mungkin juga untuk berkenalan sama teman-teman di Kamana gitu. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajimemashite, watashi no namae wa Kaiji desu. Nama saya Kaiji. Saya dari Jepang, asli orang Jepang. Terus ini udah di Jepang lagi, Kaiji? Udah di Tokyo, sekarang di Tokyo. Di Tokyo ya. Beberapa minggu lalu kita syuting bareng gitu ya. Ya, di bulan Februari saya sempat di Jakarta dan Bandung. Terus ya bisa bertemu ya. Terus sekarang 28 tahun. Kapan ya? Pada tahun 2017 saya masuk Islam. Udah 5 years ago, 5 tahun. Terus pernah tinggal di Bandung selama 2 tahun. Tapi sekarang karena saya punya perusahaan sendiri di Jepang, saya sekarang tinggal di sini. Nanti saya insya Allah bisa ceritain tentang perjalanan saya sampai masuk Islam dan pengalaman kegiatan Islam di Jepang gitu. Oke. Jadi 2017 pertama untuk converting ke Islam 2017 berarti ya, Kaiji ya. Oke. Mungkin kita akan mendengar dulu gitu ya. Nanti mungkin Arif juga akan kasih feedback karena ini akan berkaitan sama intinya nanti ujungnya adalah pengalaman Ramadan dari perspektif milenial gitu. Apa sih pandangan Arif tentang Ramadan? Apa sih pandangan Kaiji tentang Ramadan? Dan saya rasa dengan luasnya pandangan dari generasi yang berbeda mungkin akan mengayakkan kita untuk memaknai Ramadan ini dengan lebih esensial gitu. Nah, mungkin gini Kak Iji, boleh cerita dulu nggak apa sih before and afternya, why choose Islam gitu, kenapa jadi memilih Islam sebagai convert ke Islam gitu, apa sih yang membuat daya tarik Kak Iji untuk memeluk Islam gitu, awal ceritanya gimana gitu, silakan. Oke, pertama kalinya saya kenal atau saya tahu tentang Islam itu pada tahun 2015. Waktu itu saya sempat belajar di Brunei Darussalam di Pulau Kalimantan gitu. Sebelum itu saya
tidak ada pengetahuan atau informasi tentang Islam sama sekali. Okay? Tapi alhamdulillah saya sempat ke Brunei. Terus pas sampai di Brunei, semua teman-teman saya orang Muslim gitu, umat Muslim gitu. Saya tidak sangka, tapi ternyata itu negara Islam gitu. Oh, jadi sebelumnya nggak tahu kalau Brunei itu Ya, negara Islam? saya tidak tahu. Oke. Terus waktu di Brunei saya nggak tertarik pada Islam, tapi apa ya teman-teman saya semua Muslim ya, jadi mereka sholat ya, mereka ikut Jumatan gitu. Kalau perempuan pakai jilbab hijab gitu. Jadi saya tidak tertarik, tapi ada beberapa kesempatan untuk lebih tahu tentang Islam gitu. Terus kan kebudayaan Islam atau Brunei itu sangat beda dari kehidupan atau budaya Jepang gitu ya. Kalau di sini banyak hiburan kalau di Jepang. Tapi kalau di Brunei tidak ada tempat minum, tidak ada klub, tidak ada karaoke gitu. Jadi lifestyle-nya beda banget, sangat beda. Tapi kondisi mentalnya atau hatinya orang Brunei sangat tenang atau sangat peaceful gitu. Jadi saya tertarik kenapa mereka tanpa hiburan, tanpa entertainment gitu. Mereka tetap bahagia, tetap happy gitu. Terus saya pulang ke Jepang, terus tetap tertarik kenapa mereka kondisi mentalnya atau kondisi hatinya sangat stabil gitu, atau bisa mencari kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebelum itu saya sering tersesat ya, kenapa kita hidup gitu. Jadi kalau lihat orang Brunei, orang Muslim, mereka punya tujuan untuk kehidupan. Itu simple gitu. Orang Jepang sering sangat bekerja sampai malam dari pagi gitu. Mereka kecapean gitu, sampai bunuh diri gitu. Tapi kenapa situasi ini terjadi di Jepang? Mereka tidak punya tujuan jelas untuk kehidupannya gitu. Oke. Jadi saya belajar sedikit ya tentang Islam di Jepang. Terus saya masih tetap belajar, tapi dibandingkan sebelum masuk Islam, kepahaman saya tentang Islam itu semakin ya sedikit tapi semakin banyak. Jadi saya sekarang bisa paham kenapa orang Muslim itu bisa punya tujuan jelas ya, tujuan benar untuk kehidupannya gitu. Jadi 2 tahun saya belajar, akhirnya alhamdulillah saya masuk Islam. Oke. Jadi ini ada yang menarik sih Kak Iji. Tadi Kak Iji bilang bahwa di Brunei nggak banyak entertain gitu ya, nggak banyak sesuatu yang untuk menyenangkan. Sementara di Jepang tuh banyak banget entertain gitu. Tapi Kak Iji bilang bahwa Brunei much more peaceful gitu ya. Dan konteksnya bahwa di Jepang tadi bicara bahwa tujuan yang nggak jelas. Padahal ya saya belum pernah ke Jepang sih ya. Cuman ngelihat kayak kemarin di Piala Dunia tuh orang Jepang tuh bersih banget, rapih-rapih banget gitu ya. Dan konteksnya kalau kita bicara dalam konteks Islami, ya mungkin ya itu adalah perspektif Islami gitu. Nah cuman ada hal yang menarik bahwa tentang tujuan gitu. Nah gimana sih masyarakat Jepang memandang hidup tuh seperti apa sih Kak Iji sebenarnya? Silakan. Mereka tidak ada waktu untuk memikir tentang itu. Sampai nggak ada waktu ya. Mereka cuman hidup aja gitu. Nggak mikir gitu. Sebenarnya sebelum saya masuk Islam, saya juga seperti itu. Saya tidak mikir, saya hidup saja gitu.
Oke. Kalau apa? They enjoy this moment, only this moment. Untuk orang Muslim, kita berusaha, kita hidup untuk dunia akhirat, insya Allah. Jadi konsepnya beda, sangat beda dibandingkan orang Jepang dan orang Muslim. Oke. Dan berbicara masalah peaceful gitu ya, mungkin karena workaholic-nya, karena sibuk gitu ya, jadi akhirnya mungkin nggak terlalu punya banyak waktu untuk bicara tentang afterlife gitu, berbicara tentang long term life gitu ya kira-kira. Nah, ini ada hal yang menarik gitu. Saya mau ke Arif dulu deh, karena saya pernah dengar tentang konteks di mana duality gitu ya. Dan kita tahu konteks Islam dan Islami itu dua hal yang berbeda. Pandangan Arif tentang statement Kaiji tadi gitu, gimana bahwa konteksnya bahwa peaceful lah dan kita ngelihat budaya lah gitu. Apa sih pandangan Arif terhadap apa yang disampaikan sama Kaiji? Silakan Arif. Oke, makasih Kang Abu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara ini, Kang Abu, dan juga kepada Kang Iji ya, aku manggilnya. Kang Iji, Mas Iji, konnichiwa. Itu dong yang aku tahu bahasa Jepang. Selain tentu saja, jadi di Indonesia itu ada sekumpulan jokes-jokes gitu ya, plesetan-plesetan bahasa Jepang gitu. Kayak apa bahasa Jepangnya diskon? Takashi murah gitu, atau apa bahasa Jepangnya nggak punya uang, oh sakukurata gitu. Itu tuh doang yang aku tahu. Maaf Kang Kaji. Itu doang yang aku tahu bahasa Jepang. makanya main itu. Yang jauh Rif, jangan kebanyakan ngaji Rif. Plesetan yang nggak lucu sebenarnya. Dead jokes ya. Jokes bapak-bapak. Oke, tadi Kang Abu bertanya tentang peaceful gitu ya. Emang itu sempat menjadi topik juga kan kita bahas di acara Kamana ini. Aku dengan sahabatku Ajra, kita membahas tentang, sebenarnya aku memberi istilah karena kita baru saja lewat dari pandemi ya, COVID-19. I call it isoman jiwa, isolasi mandiri jiwa gitu. Karantina jiwa, di soul quarantine. Jadi apa maksudnya? Karena tadi seperti kata Kang Iji, emang sekarang dunia tergesa-gesa gitu, bergerak cepat, kita nggak ada waktu untuk memikirkan tujuan tadi tentang akhirat lah atau apapun itu. Bukan hanya tujuan, tapi juga tidak memikirkan prinsip gitu. Ibarat Tom and Jerry lah gitu. Seperti Tom berlari terus gitu sampai dia menuju sampai ke jurang, nggak sadar bahwa sudah melewati jurang, nggak ada lagi dasarnya gitu. Tinggal tunggu aja dia nengok ke bawah. Nah, istirahat jeda itu sebuah upaya untuk nengok ke bawah. Masih ada nggak prinsip kita? Masih ada nggak pijakan yang darinya kita bisa berjalan gitu? Itu penting banget. Itu bukan hanya di Jepang sih kayaknya menurut aku ya, Kang Iji. Di Indonesia secara global juga mengarah ke sana, apalagi semakin digital our world, itu semakin kita dipasok, kita diberikan banyak sekali image, banyak sekali konten yang nggak bisa difilter. So what we get is confused things gitu. Nah karena itu bisa sangat dimengerti kenapa kita butuh peacefulness. Dan alhamdulillah Islam menawarkan itu gitu. Tapi nggak semua juga menyadarinya. Kebanyakan cuman pada level permukaan aja, on the surface, not inside gitu. Yang batinnya gitu. Intisarinya. Nah harapannya kita dalam persiapan ke Ramadan, kita menyadari inti Ramadan gitu kan. Kalau dari pandanganku sih Kang Abu, Ramadan itu adalah sebuah jeda. 1 bulan di dalam 1 tahun, yang di dalamnya kita mengerahkan semua energi kita lepasin terus untuk istirahat gitu. Ya bukan secara fisik, at least in your mind, you istirahat.
itu perlu banget gitu. 1 tahun kita sibuk kerja terus workaholic, 1 bulan sisakan itu untuk kita beristirahat. Itu penting banget. Dan alhamdulillah di Islam itu bahkan jadi ajaran yang wajib. Bagaimana yang tidak punya ini gitu kan. Itu dulu deh. Oke, menarik. Saya balik dulu ke Kak Iji. Kak Iji mungkin kan ada before sama after gitu ya. Kalau mungkin boleh diceritain sebelum masuk Islam tuh Kak Iji punya tradisi atau belief apa, dan ketika masuk Islam belief itu apa yang terjadi gitu. Bentar. Ibu dan Bapak suara saya masih oke kah? Oke ya? Oke. Oke. Bentar ya. Ini Kak Iji menghilang nih kayaknya. Oke, sambil nunggu Kak Iji, kita lanjut dulu Rif sebentar. Anyway Rif, ini seru nih ya. Pandangan saya pribadi ya, ngelihat orang Jepang tuh justru Islami banget gitu. Tapi Kak Iji sebagai orang Jepang, dia punya perspektif yang menarik bahwa workaholic yang ending period bahwa ya udah dia cuma hidup tentang ya intinya bekerja gitulah kira-kira. So converting, Arif, apa makna bagi Arif tentang convert ini gitu? Apakah seseorang ya Arif sebagai Gen Z milenial ya Arif? Gen Z. Oke. Ini kan rentan ya, Arif ya. Kan mungkin dari lahir udah dengan tradisi yang sama gitu. Ya bisa mungkin tengah-tengah ada sesuatu yang lebih menarik atau gimana dan bisa pindah juga gitu. Nah, tentang perpindahan ini apa sih yang bisa dimaknai sama Arif tentang perpindahan ini gitu? Silakan. Iya kan, Z di Gen Z itu artinya zombie kan. Kepanjangan zombie. Jadi emang menurut riset juga yang aku baca, Gen Z sangat rentan untuk sibuk-sibuk ini juga nih. Banyak. Tapi pada saat yang sama juga mereka gara-gara terlalu tenggelam di dalam kesibukan dunia hingar-bingar gitu. Ada juga sebenarnya tadi tengah-tengahnya mengambil ada panggilan untuk mempelajari spirituality gitu. Dan aku yakin Kang Abu tahu gitu, banyak bertemu dengan anak-anak Buddha seusiaku Gen Z yang apa ya? Bisa dibilang agak berlawanan juga dari Kak Iji. Mereka menolak agama, dari agama menolak agama gitu. Kang Kaiji. Jadi sebaliknya, sedangkan Bang Kaiji juga masuk ke dalam agama. Ini mereka yang ada di agama pingin keluar gitu dari agama. Menarik kan? Yang dari dalam pingin keluar, yang dari luar melihat sesuatu yang indah di dalam agama. Tadi seperti kata Kang Abu, wah ternyata orang Jepang juga workaholic gitu. Sementara ini selama ini aku juga seperti Kang Abu ngelihat orang Jepang kemana-mana ada manners dan itu terus setiap bertemu dengan orang bungkuk gitu kan. Ini ruku sebenarnya kayak ruku. Yeah. Itu kita melihat dari sisi luar dan ini kayaknya agak patronizing juga sih. But correct me gitu ya. Melihatnya wah keren bagus gitu ya. Ternyata ini sebuah kebenaran juga ada Kang Kaiji untuk berbicara langsung gitu dari orang Jepangnya. Oke. Soalnya menarik ya, maksudnya di satu sisi mungkin kalau kita melihat dengan kejengahan agama dengan penuh dengan dogma gitu ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan tuntutan dan seterusnya gitu. Yang kita tahu ya sekarang bahwa angka ateisme itu meningkat gitu kan, angka agnostik meningkat dan mungkin sekarang lebih terbuka bahwa generasi yang baru tuh ya udah agama tuh nggak terlalu sebagai prinsipal misalkan gitu kira-kira. Nah, tapi di satu sisi Kak Iji justru malah menemukan agama sebagai the way of life gitu. Nah, saya kembali ke Kak Iji, before-nya tuh apa, dengan keyakinan apa, dan ketika convert ke Islam, apa sih yang didapetin gitu Kak Iji? Silakan. Oke, sebelum masuk Islam, saya tapi by the way Kak Iji bahasa Indonesianya bagus banget sih. Terima kasih. Oke ya, kita bisa ngerti gitu ya, bagus gitu penataan katanya oke gitu. Silakan. Oke, sebelum masuk Islam, saya seperti saya bilang saya kondisi mentalnya agak tidak stabil gitu, sering up down gitu ya. Tapi kalau setelah masuk Islam,
mentalitinya berubah gitu. Mentalitinya berubah. Karena kalau kami sedih, nah kita minta permission untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Terus kalau kita bahagia itu karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan akibat usaha kita itu. Usaha itu penting, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu, tempat, semua gitu. Jadi kalau saya mikir tentang itu lebih tenang, lebih make it easy gitu. Jadi itu paling beda dibandingkan sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Jadi maksudnya ada satu pegangan gitu ya. Ada sesuatu yang bisa dituju bahwa ketika lagi dalam drop ada Allah, ketika lagi happy juga ada Allah gitu, dalam konteks bahwa ada sesuatu bigger power yang mungkin itu akan menjadi sesuatu curahan kita gitu ya, kira-kira ya Kak Iji ya. Nah, apa sih hal yang paling benar-benar membuat Kak Iji jatuh cinta sama Islam gitu? Ngelihat apanya sih pertama kali, dan apa sih yang membuat Kak Iji tuh bisa benar-benar this is my religion gitu. Ini adalah agamaku gitu. Silakan. Sebelum masuk Islam saya waktu itu 2014 dan 2015, waktu itu kalau di dunia banyak kejadian jelek, kejadian jahat gitu ya, terorisme gitu. Jadi image bentar. Ini kayaknya ada bintang tamu kita jauh, jadi mungkin nge-lag gitu. Bentar ya. Kita tunggu. Mungkin sambil nunggu Kak Iji reconnecting. Rif, tadi ada hal yang menarik gitu ya. Di satu sisi, ketika tadi ada hal yang menarik tentang Kak Iji bicara gini tadi. Once lagi drop, ada pegangan gitu. Once lagi happy juga ada pegangan gitu. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks religion as generasi Z gitu ya, apa sih hal ini kayak nggak kelihatan gitu, Rif? Mungkin sekarang pegangannya bisa science gitu. Mungkin sekarang pegangannya bisa uang gitu ya. Mungkin sekarang pegangannya bisa jabatan atau ketenaran atau apapun itu gitu. Apa tuh pandangan Arif tentang pegangan itu gitu? Silakan. Iya. Tapi itu juga sebenarnya poin yang sama yang dikritisi oleh orang-orang yang nggak mau pegangan itu agama gitu. Karena pegangan yang mereka, karena pegangannya itu tidak bisa dibuktikan gitu kan. Yang paling sederhananya gitu kan, nggak bisa dibuktikan dan seterusnya. Jadi skenario klisenya kan gini. Seseorang yang dia taat beragama, terus di satu ketika dia desperate banget, dia putus asa, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa gitu. Dia sudah berdoa, tapi nggak datang jawaban, tidak dikabulkan doanya. Mulai dari situ dia ragu, dan atau yang kedua skenario lain, secara intelektual meragukan gitu ajaran-ajaran. Karena mereka akan berargumen bahwa kehidupan tidak butuh pegangan, tidak butuh suatu penjamin ke atas gitu. Nggak perlu ada. Semuanya sudah mandiri. Alam sendiri bekerja seperti clockwork gitu kan, yang ya udah kejadian aja gitu ya. Alam aja. Gitu. Nggak perlu ada grand designer yang diam-diam menarik tali temali boneka gitu. Nggak perlu gitu bagi mereka. Nah, tapi justru argumennya adalah ketika itu dilepaskan, mereka dapatkan kebebasan. Ternyata nggak juga gitu. Sekarang kita dapat apa di dalam politik misalnya? Langsung aja yang paling ekstrim, political correctness, banyak banget peraturan gitu kan. Oh, kalau ngomong ini nanti bikin tersinggung, bla bla bla. Jadi nggak bisa bebas juga gitu. Tanpa adanya agama. Mereka pikir bebas dari aturan,
Itu bebas, sama seperti kalau dalam filsafat Thomas Hobbes gitu, dia bilang sebelum manusia masuk ke dalam masyarakat itu adalah situasi dibunuh atau membunuh gitu. Karena nggak ada aturan gitu Kang Abu. Tapi bisa nggak itu dibilang bebas? Nggak bisa juga. Aku keluar, aku takut nanti aku akan dibunuh gitu. Jadi tanpa aturan pun nggak ada kebebasan juga sebenarnya. Nah itu sekarang masalahnya Gen Z yang agnostik ya, dan ateis gitu. Nggak punya pegangan, nggak dapat juga kebebasan gitu. Oke. Thank you, Rif. Kita balik ke KIJ. KIJ melanjutkan apa yang tadi kita diskusikan gitu ya. Sorry. Silakan. Connection bad. So bahasa Inggris saja ya, itu lebih lancar. Before I became Muslim, actually in Japan, there are lots of bad news in 2014 and 15 about terrorism in the Middle East. So the image of Islam ya? Yep. Sangat jahat ya gitu. And not only me, bukan hanya saya, hampir semua orang Jepang punya image negatif gitu. Tapi kalau di Brunei, kenyataannya sangat beda, realitasnya sangat beda. I was very surprised, saya kaget. There is a lot difference, the big difference between the image saya dan berita dari media itu. This is my first point to change my point of view. Okay. And then next, what makes me to decide to become Islam is actually the keyword is niat. Intention. Yeah. Misalkan kita makan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ibadah. We live for Allah Subhanahu wa Ta'ala. We study for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Everything, semua hal itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is very simple, but very big impact on me. Because sebelum saya masuk Islam, saya tidak punya prinsip seperti itu. Tidak ada konsep seperti itu. Ini konsep niat. Misalkan we buy this phone. Using this phone, maybe we can, help people. Yeah. We can connect people. We can, menyebarkan informasi atau pengetahuan benar tentang Islam. Ini niat saja yang penting. On the same deed, for example, $1 atau 100.000, 10.000 rupiah. This money for what? This is for Allah Subhanahu wa Ta'ala, to help people, to buy good, good product, not for gambling, not for the alcohol. This is same money, same product, same one action, but depends on the niyat. It will be ibadah or not. You can decide it based on the intention, niyat. So before Muslim, KIJ, like your previous religion gitu ya, there is no intention about life gitu, no intention about God gitu. What do you think? Sebenarnya sebelum masuk Islam, saya tidak punya agama. Keluarga saya ikut Buddha, tapi mereka tidak ikut saja gitu, nggak ibadah gitu. Jadi saya juga seperti itu, tidak punya konsep God, konsep religion gitu.
But interesting thing is, every year we went to shrine to pray. Don't know they are what they are playing, or what for they are playing, but they believe something. If we ask them, are you Buddhism, or do you believe God, or do you believe religion, they will answer, no, we are not believing God. Okay. Tapi mereka sering ke shrine, sering ke temple, berdoa. It's interesting. Because in my opinion, they don't want to admit they are religious, but they have internal faith. So they are seeking for something to depend on. Pegangan. Oke. So dalam menjalani Islam gitu ya, sekarang Kaiji convert gitu, yang konteksnya sudah 5 tahun ya, 5 tahun kan? 5 tahun lebih. Oke. Perubahan apa yang dirasa sulit dari sebelum Islam menjadi Islam? Karena kan Islam kita tahu ya. So 5 times prayers every day. We got Ramadan, we got anything, kurban, we got tahajud lah, duha, etc. So many rituals. So apa sih yang dirasakan Kaiji setelah masuk Islam dengan banyak sekali ritual itu? Apa yang dirasakan? Oke. Awalnya saya sangat saya merasa sulit ya tentang Ramadan, puasa. Oke. Tahun pertama setelah saya masuk Islam, tahun second year, maybe I was a little bit difficult. I did puasa. Saya puasa, tapi saya cuman sabar dan tidak makan gitu. Tapi saya setiap tahun saya puasa, saya belajar sedikit-sedikit. Nah, seperti saya bilang, seperti menjelaskan tadi, yang penting itu niat gitu. Ya, saya tidak bisa makan selama Ramadan. Tapi the most important thing is why we are doing the fasting. Okay, why we are doing fasting. Okay, not only stop eating, drinking during Ramadan. We have to think the reason why we have to do this kind of ibadah. Yeah. Okay, and apart from not eating, not drinking, we have to do more ibadah. Reading Quran, going to Tarawih, reading iftar with friends, or the brothers and sisters and so on. Right. This is also important thing apart from food. I mean, not eating. This is what I learn every year. So that's why my motivation is getting bigger, because first year I was like, it's a punishment. You cannot eat, you cannot drink during Ramadan. That's why I feel difficult. But every year I study a little bit. This is a chance, opportunity for Muslim to do ibadah, right? Okay. To get more rezeki. So my mindset has been changed. Sudah berubah. Okay. So this is very interesting, Kaiji. What the perception the young generation, in your generation in Japan, perception about religion, especially perception about Islam. What do you think? Actually, young generation, like Z generation, or I am from, I'm the millennial generation. Yeah. M generation. Okay. Our generation is really open and really
how can I say, friendly to new culture, foreign culture. Oke. Seperti saya banyak kesempatan untuk belajar di luar negeri, banyak wisata ya, liburan ke Eropa, ASEAN, Amerika gitu. Jadi banyak kesempatan untuk mengenal kebudayaan luar negeri gitu. Yeah. Tapi my parents generation, like 50 years, 60 years. Baby boomers. Yes. Yeah. They very different. They are really, close-minded. And so we have some same issues, I think. Oh, yeah. Okay. Yeah, Okay. it's kind of the generation gap. Yeah. But alhamdulillah, now, alhamdulillah, there are so many Indonesian in Japan, so many Malaysian, Pakistan, Arabic people here in Japan. So now more and more the halal shop, halal restaurants, masjid, mosques. So we have, a lot of the facilities for the Muslims. And now we are getting ecosystem in Japan. School, graveyard, Islamic center, everything we have in Japan. Not everywhere in Japan, especially in Tokyo. But at least we can get information in Japanese. At least we can find the Japanese Muslim to ask some questions, to ask some guidance. So we have still on the way. But now we have more and more environment for Muslims. Okay, very interesting. So, teman-teman Ibu dan Bapak, saya mungkin pengen ada perspektif dari teman-teman Ibu dan Bapak dan boleh tulis di chat gitu ya. Apa sih pandangan Ibu dan Bapak, teman-teman semua tentang converting? Ada seseorang yang pindah agama dan agama itu merasa paling nyaman dan agama itu merasa dirasakan seperti Kaiji gitu ya, dia menemukan sesuatu. Apa perspektif dari converting itu? Dan nanti mungkin itu akan jadi satu topik untuk kita diskusikan gitu. Silakan boleh ditulis ya, pandangan atau opini tentang orang yang convert tuh gimana sih? Atau seperti apa sih? Gitu. Nah, terima kasih. Boleh ditulis di chat ya, supaya nanti ada bahan untuk kita belajar sama-sama. Oke, saya balik ke Arif nih. Rif, tadi Kaiji bilang bahwa ada gap gitu ya. Ternyata permasalahan gap antara baby boomer sama milenial sama Gen Z itu ternyata terjadi di mana-mana ya. Ternyata konteksnya ada di situ gitu. Nah, apa sih pandangan Arif sebagai Gen Z melihat dari gap yang sangat jauh gitu ya, yang mungkin yang di atas ini susah banget untuk open mind gitu. Biasanya the previous generation is very hard to open mind, Kaiji. Ya itu ceritanya. Nah, apa sih pandangan Arif tentang open mind ini dan gap generation ini gimana menyikapinya? Si Gen Z ini ngelihat ini gimana sih? Gitu. Silakan. Oke, sebelum itu I wanna go back to your interesting point, Mas Kaiji, tentang di Jepang itu kalau kita tanya ke orang-orang, apakah kamu percaya ini? Enggak terlalu gitu ya. But they're doing it ya. They keep doing the ritual and other things. But if you ask, apakah kamu benar-benar percaya tentang itu? Jawabannya, ada semacam keraguan-raguan gitu kan. Kalau nggak salah aku pernah ngasih lelucon juga deh, jokes tentang Yuri Gagarin, orang pertama, the first person to go to the moon, go to the space. Setelah dia pulang dari luar angkasa, dia ke Nikita Khrushchev bilang, Kamrat, tahu nggak, pada saat saya melihat di atas, saya melihat Tuhan, agama-agama benar. Khrushchev bilang, kita tahu, ketua Partai Komunis, iya saya tahu, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya gitu. Yuri Gagarin keesokan harinya langsung terbang ke Vatikan, ketemu Paus. Dia bilang, Paus, ketika saya ngelihat di atas, tidak ada agama, tidak ada Tuhan, gitu, tidak ada malaikat. Pausnya bilang, iya saya tahu, jangan kasih tahu siapapun gitu, kata Pausnya. Jadi masing-masing menyimpan rahasia bahwa iya, kepala agama tidak benar-benar percaya, mereka yang ateis sebenarnya percaya. Gitu. That's the topsy-turviness of our world, itu kira-kira. Jadi semacam apa ya? Kita nggak usah percaya, secara objektif kita percaya gitu. Di dalam para pemikir abad sekarang ya, kontemporer, mereka mulai mengulik tentang namanya interpassivity, objectified belief. Kebanyakan orang percaya sekarang itu pertanyaanku nih, mungkin agak nyeleneh ya, tapi benar gak sih anak-anak muda
dan sampai taraf tertentu orang tua yang agamanya katakanlah cuma turunan, benar-benar percaya gitu. Coba ditanya, benar nggak pada tahun 600-an itu benar-benar ada seseorang namanya Nabi Muhammad gitu, atau kepada orang Kristen Jesus Christ pada tahun 1, gimana gitu kan, apalagi Gen Z gitu. And the other thing, when you said Mas Kaiji about why, the why is the most important gitu. Bagi anak Gen Z juga seperti itu. Nah, makanya ada generation gap. Kalau generasi di atasnya, mereka hanya menerima, katakanlah gitu, meskipun sebenarnya nggak terlalu juga sih. Tapi kalau yang di bawah, mereka cenderung menantang gitu. Kenapa? Karena mereka mau tahu why-nya. Oke, kalau ditanya why, ya karena Bible atau Al-Quran bilang gitu. Itu nggak cukup gitu. Secara logika itu pun cacat logika, karena apa istilahnya circular reasoning ya, begging the question. Apa yang mau dibuktikan itu udah diasumsikan sebelumnya. Why-nya nggak bisa kayak gitu, harus ada why yang lebih logis lagi gitu. Dan itulah yang dilakukan Kamana kan, kita bahas tentang Ramadan ini. Jadi bukan sekedar oh ya pokoknya harus gitu. Kenapa? Karena Al-Quran bilang gini gitu. No, there is something much more fundamental and universal as human being yang membutuhkan Tuhan gitu. Bukan sekedar karena Islam, karena Kristen, karena Buddha mengatakan demikian, but karena memang secara esensial. Makanya perlu filosofi, perlu spirituality yang beyond, yang universal, beyond melampaui form, particular form gitu. Itu sebenarnya yang diinginkan Gen Z. Makanya ada generation gap yang di atas menginginkan, oh ya harus begini gini sesuai gitu. Sedangkan yang Gen Z pinginnya ada why-nya tadi dijelaskan, tapi dua-duanya hilang arah gitu. Jadi makanya ada celahnya gitu. Jembatannya tau gak Pak? Namanya Kamana. Bridge gitu ya. Yeah, bridge antara why dan dogma gitu ya. Yes. Oke. Saya kembali ke Kaiji. Kaiji, we know the religion is a lot of dogma. Okay, which dogma always versus with critical thinking. So in a sense, what do you think? How to bridge between dogma and critical thinking in Islam in your way? What do you think? How to bridge? Yeah, it's kind of difficult questions. Good question. Yeah. Actually, in Japan as well, this sometimes the similar situation is happening. How can I say? Because in Japan, we have lots of communities like Pakistani people, Pakistan community, Indonesian community, Turkish communities, and so on and so on. Japanese community and so on. So we sometimes, have different point of view, different opinion. Yep. Okay. And sometimes, they kind of fight, to discuss, some topic and so on. But this is also, as you mentioned, very difficult situations. But how we can, coordinate, harmonize these, situations. So first of all, of course, critical thinking, as you mentioned, it's also important. Yeah. To be critical, to become critical. But first of all, we have to know each other. We have to understand each other. Try to understand each other. We have to, accept the difference. We all are different. You and me are different. And she and he is different. So we have to, accept the difference. And then see what's the difference. And then what's the similarity. Based on that, we can discuss. We can do, communication. We can do, the activities. So this is kind of, important things.
Yeah, especially in Japan, because we have the lots of the different background people. Yeah. But it can be not only in Japan, but also in Indonesia as well, because Indonesia so many peoples. So depends on the area, depend on the community. They have lots of differences, right? Okay, and that's a very good answer. You mentioned about the understanding. So I think the most important between religion, between other belief is we try to understand and we try to learn each other. That's very good, very good answer, KG. Anyway, we bridge to the Ramadan because we will come to the Ramadan in couple days. So what do you think about Ramadan in Japan? In your perspective, your first Ramadan, what Ramadan means to you? Now or when I became Muslim? Yeah, when you first became Muslim and now, what the essential of Ramadan? Okay, the Ramadan is how can I say, for us Muslims, it's the bonus month. This is a chance opportunity for us. But in Japan, when we talk about Ramadan, non-Muslim people like my family or my friend always ask me, oh, you are now on Ramadan, so it's very difficult, it's very sad because you cannot eat and drink. So they are thinking like punishment, or something bad. But for from the Muslim perspective, the Ramadan is happy moment, happy month, because we feel closer, more close, more near to Allah subhanahu wa ta'ala. This is an opportunity to chance. So for us, this is the happiest month, the holy month of Ramadan. This is kind of the not gap, but the differences, different perception between Japanese and Muslim and non-Muslim Japanese. Okay. So Muslim in Japan is a rise, right? A lot of Muslim in Japan now. So what your activity in a Muslim activity in Japan? What do you do, and your plan or your program? Can you tell us? Sure. Actually, I am a co-founder of Young Muslim community in Japan. Especially the Muslim live in Japanese society, Japanese community. So like, for example, my friend, one of my friend, his parents are Indonesian. His parents are Indonesian, mother, father Indonesian. But my friend was born in Japan and besar di Japan, raised in Japan. So there, he looks Indonesian. He can speak, Indonesian, past Indonesia. But his mentality, his identity is more to Japanese. Of course, his mother language is also Japanese. So, they are, feeling dilemma between Japanese identity and, Muslim and Indonesian identity. So we have this, kind of young Muslims in Japan, like Pakistani, half Japanese, but school in Japan, and 99.9% of their friends are Japanese, non-Muslim. So it's very different, right? So they have also difficulties, concerns. Sometimes they depressed
but they cannot talk to their Japanese friends. Yeah, because they don't understand. They don't understand. Yeah. They don't understand. So we we built the community space, and then we share these kind of personal experience, personal difficulties. And then we help each other. We provide the connection to connect each other. Then they can find some solution, get some inspiration, get motivation. Yep. Yes. This is what I'm doing in Tokyo, Young Muslim Japan. And at the same moment, as I told you, 99.9% of their friends are Japanese. That means they have lots of opportunities to communicate, to talk with Japanese, non-Muslim Japanese. That is the chance of dawah. They have lots of chance to explain, to convey, to share the culture and teaching of Islam. So we have to, how can I say? We have to encourage them to be Muslim, to keep Iman. Yeah. This is what I'm doing for the Muslims. Okay, that's very nice. Thank you. So how big your community now? Now, around 100 people in 100 Japan. People. Okay. Only in Tokyo. Only in Tokyo. But they are also Japanese, Mualaf, Indonesian, half Pakistan, and lots of various people. Okay. Okay. You talk about dakwah, and in the sense dakwah, we can tell about the marketing system, right? How we tell other people about Islam. What do you think the best dakwah in the Japan people to try to make people understand about Islam? What the best method in dakwah in Japan? What do you think? What we are doing for the dakwah is we don't explain. We don't really explain. We show them. We show through our deeds, through our behaviors, words. If we explain to Japanese people, Allah is blah, 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 Islam is blah, blah, Quran is blah, blah, they feel, wow, and they don't feel, they don't feel comfortable. Yes. They may be surprised. Why they are, talking about this kind of topic to us? So if they ask us, we can answer. Of course, we can explain. Okay. But as I did in Brunei, nobody talked about Islam to me. I know Islam from Muslim. And I saw Bruneian, I saw Bruneian Muslim, and then feels, oh, it's nice. Then I ask them, then they explain to me. So if my Bruneian friends was, bad guy, not religious or, something, like that, maybe I don't feel like that because he's a nice guy. Yeah. That's why I wanted to, study more about Islam. In Japan also same. Everybody is seeing me. I mean, seeing Islam from me. Yeah. Through me. Yeah. That's why I have to be responsible. We have to be tanggung jawab. Yep. So you have to be a good marketer in Islam, right? With your attitude, with your akhlak. Yes. Hope to be. Yep. Saya berharap. Yeah. And I think a lot of religion marketers should listen this. Because it's very important. Because dakwah is not about telling something. It's not about recite Quran. It's not about just talking gitu ya. But dakwah means I really like your words about dakwah is about what we do, what impact we can make to others. That's very nice. Thank you KG. I'm going back to Arif. Arif, ini menarik banget ya. Ini keren banget gitu ya. Metodologi dakwah dengan contoh Arif gitu.
Nah, di mana kalau kita bicara tentang marketer-marketer agama di kita gitu ya kan banyak ngomongnya gitu ya dalam tanda petik dakwah tuh bicaranya bahwa konteksnya adalah ya ceramah gitulah kira-kira. Apa perspektif Arif sebagai Gen Z tentang dakwah ini gitu? Gimana Arif? Ya, kalau itu mah jelas ya. Maksudnya ada demonstrasinya lah, ada buktinya gitu dalam bentuk empiris. Jadi bukan hanya ya slogannya walk the talk gitu kan. Itu memang penting juga gitu. Tapi ya tadi aku suka istilah Kang Abu marketer. Jadi kayak emang dijual ya, dijualin gitu. Loh, sekarang kan banyak yang menjanjikan bukan punya dia ya, bener nggak? Iya. Dijanjiin aja bukan punya dia juga betul. gitu. Betul. Jadi, nah ya itu Habib Ja'far juga bukan hanya agama tapi segala bentuk sistem pemikiran yang memberikan consoling gitu, kenyamanan kepada kita, comforting, seperti quotes atau ya tadi gitu macam-macam. Tapi emang dakwah itu pada akhirnya harus menjawab. Ya kalau tadi Kang Abu bertanya the best dakwah itu ya lagi-lagi selain emang walk the talk, tapi juga intinya pada akhirnya menekankan love gitu, cinta. Ya. Menekankan kasih sayang, bukan ya violence, bukan itu. Tapi ya tadi ada semacam basic principle, kan similarities that we have to tekankan, that we have to emphasize. Kalau kata Mas Kaiji tadi, at least dalam penjembatanan kita pada saat kita berkomunikasi, either between elder generation gitu kan, across generation atau antar agama, harus ada yang dibagi gitu kan. Harus ada common ground. Kalau nggak ada common ground, nggak bisa gitu. Itu penyakitnya para netizen kan. Ketika wah ini nggak setuju saya, langsung diserang gitu. Jadi berdebat itu untuk menang, padahal berdebat untuk mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran nggak bakal bisa dicapai kalau nggak ada common ground. Aku betul. Selalu teman-teman. Dan padahal musuh kita tuh masalah bukan orangnya. Yes, betul. Benar nggak? Betul. Aku sempat ditanya gitu sama temanku. Lu kan suka filsafat, kok nggak suka debat? Aku paling males debat. Soalnya kalau debat itu nanti orang pengennya menang, bukan menang gitu. Dapat sesuatu apa yang lu dapat gitu. Kalau di dalam debat lu, in your debat kamu nggak mengatakan at least once I agree with you, itu bukan perdebatan. Ya. Harus ada persetujuan gitu. Nah, masalahnya orang dangdung aja gitu kan. Dakwah sekarang jadi perdebatan. Jadi bentuknya gitu, strukturnya seperti itu. The same as debate gitu. No. Dakwah harus ada ya tadi common ground, dan salah satunya yang kutawarkan adalah love, cinta. Dan Kamana tampaknya menekankan itu gitu. Beragama sekarang berdasarkan cinta, berdasarkan juga pengetahuan, bukan disuruh-suruh, dipaksa gitu. Dan bukan juga tadi because as it is, karena Al-Quran mengatakan gitu, bukan. Tapi juga ada universal basic principles yang harus ditekankan gitu. So, I think itu aja sih. Thank you, Rif. Keren. Terima kasih. Back to the KIG. As you know, the differentiation about tradition KIG. Do you have any conflict with your parents about this converting? I think this is the most, $1,000 question ya about parents and kid relationship about converting gitu. Can you tell us? Yeah, actually my parents had the bad impression about Islam, not only Islam but also religion itself. Ada religion also. So ibu saya selalu bilang waktu saya kecil, jangan masuk agama apapun. Jangan masuk agama apapun. Don't join any religion. Okay. And because they have kind of allergy about religion. Because in Japan, there are really bad news about cult. Okay. Not religion, actually, kind of, Yeah, cult. Yeah. So they sometimes, kill people. They have sometimes, bad
action in Japan. So they are confusing cult and religion. That's why my parents, my mother, ibu saya selalu bilang jangan masuk agama apapun. Then I feel, they feel not comfortable about religion. But as I did in Brunei, I feel they think that way because they do not know the reality. Okay. Right? They only know from the media. That's why I try to change their mindset. The one things I did is bring my Muslim friends to my house, parents' house, makan bersama. If they langsung berkomunikasi, langsung berbicara dengan orang Muslim, mereka pasti tahu ya, orang Muslim itu orang biasa gitu. Mereka beda budaya, beda negara, tapi ya personality-nya ya normal gitu kan. Jadi apa? My mother also changed the her mindset. Oh, Muslim is just normal like that. Because she know the reality. She finally knows the reality from her own experience. Experience is more important than media news. So in my case, my parents, my mother is supportive now, supporting my convert to Islam. And then actually last night I went to my parents' house. They prepared halal food. They prepared halal meat or some stuff without alcohol like that. Alhamdulillah, this is my big gift from Allah subhanahu wa ta'ala. But sometimes I feel hard. Actually, 2 weeks ago, I met one mualaf girl, the perempuan orang Jepang. Actually, she was kicked out from the house. Yeah. She became Muslim. And orang tua dia sudah putus koneksi dengan dia. Because of the religion things, yes. Islam things. Yes. Okay. Sudah masuk Islam gitu. Okay. Jadi sekarang dia tinggal sendiri, bayar biaya sewa sendiri. Dia kerja sambil belajar di sekolah. This is not normal. This is normal. This is also sometimes happening in Japan. Okay. This is kind of social issue as a Muslim. How we can communicate? Because in Islam, we have to take care of parents, the family. Family is very important for Muslim, right? But because of Islam, we cut connection, we cut relationship with family. It doesn't make sense. Tidak masuk akal. Jadi, how we can keep or how we can improve the connection, relationship with the parents, family is very much important for the Mualaf. And there is no answer. Okay. Thank you, Kak Iji. Banyak insight-nya saya rasa dari pembicaraan ini gitu ya. Kita belajar ke other side yang mungkin di Indonesia tuh Islam mayoritas Kak Iji ya. Banyak orang Islam di Indonesia. Mungkin di Jepang tuh sebaliknya gitu. Dan mungkin itulah kenapa saya sih ngelihat bahwa orang yang convert itu jauh lebih pengen belajar Islamnya daripada orang Islam dari lahir gitu ya kira-kira. Karena mungkin pas Islam dari lahir udah auto aja saya udah Islam gitu kira-kira. Padahal ya itu tadi mungkin Islamnya hanya dalam konteks kebiasaan gitu. Dan terima kasih Kak Iji, a lot of insight, apapun itu yang dilakukan itu sangat luar biasa, very noble. Dan mudah-mudahan the community become bigger gitu ya.
you can help a lot of Muslim, a lot of people, you become the much more universe, dan itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih Kak Iji. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, mungkin kita akan berdialog ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan opini atau ada yang mau ikut ngobrol juga boleh gitu ya. Tadi tuh ada pertanyaan menarik. There's a question Kak Iji for you about bentar. Tadi itu dari siapa ya? Wait. Ini ada very interesting question. Mana sih? Sebentar ya. Oh, hilang. Oke, atau Rif, ada pertanyaan untuk Kak Iji nggak? Siapa tahu Arif ada pertanyaan untuk Kak Iji. Kalau there's one actually, but it's very trivial, remeh ya. Okay. I mean, kalau di Jepang, do they have some kind of we call it THR in Indonesia? I mean, you give money to children. Is there something like that? Well, it's cultural, right? The bonus money in Ramadan gitu ya. Ini pertanyaannya hakikat banget ya, bagus Rif. Betul. Oke, Kak Iji. So ada. In Japanese culture, yes. Actually, Muslim. Yes, Muslim. Oh no, Muslim Japanese culture they don't have it. Tidak ada. Tidak ada. Tapi we have New Year money, not only for Muslim, but as a Japanese culture. Sometimes my parents give, some money to me on 4th January. January. This is a culture. But for Muslim, there is no THR. Like Indonesia, we don't have it. Yeah. Because it's usually the number one reason why for children Ramadan is the most wonderful month of the year, Right. That's why. Right. You get money. Ya, udah itu aja Kang Bu. Oke, bagus pertanyaannya, terima kasih. Ini dari Ibu Reta Salim Niode. So Kak Iji, this is question for you. Kak Iji-san, how did converting to Islam affect your business? This is very interesting. Maybe you can tell us about your business and relate to this question. Silakan. Okay. My work, my job, my business is recruitment. Basically it's engineer recruitment, and mostly orang Indonesian people. So as I told you, my mission, my motivation to work is bridge, menjembatani, bridging, bridging Indonesia and Japan. And if Indonesian come to Japan, maybe around 90% are Muslim, right? Indonesian people. If they come to Japan, Japanese have more chance to know Islam from Indonesian. Right? Indonesian individual can be media about Islam. Through him, through her, Japanese people will know about Islam in the office, in the factory, right? So I'm recruiting Indonesian people to Japanese company. Okay. And sometimes they have a question, the Japanese company have a question. Is it possible to take off the hijab during the work time? They sometimes ask because they don't know what this is, Yeah. They're just asking. Then I explain, this is, because blah blah blah. They are wearing hijab because blah blah. During Ramadan, they don't eat, they don't drink because blah blah blah. Sometimes they have to pray in a day, maybe 2 to 3 times during work time. They pray because blah blah blah. Then I have to explain because I know that their Japanese mindset and Muslim culture, Muslim ibadah. I feel this is my mission
to bridge, to connect the Muslim Islamic culture and Japanese society. Yes, so to answer the questions, yes, my Islamic experience, my convert to Islam affect my business. Okay, thank you. So you explain about Islam to the company and bridging Indonesian to Japan, right? Oke. Thank you. Terima kasih pertanyaannya dan jawabannya. Terima kasih, dan ini menarik ya, seru ya. Spirit passionnya tuh ya, I feel your passion about Islam, Kak Iji, dan that's very extraordinary. Thank you. Terima kasih. Oke, so di sini ada yang raise hand. Taufik, gimana, Mas? Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita ke Ibu Anca dulu. Boleh, Ibu Anca? Selamat malam, Mas Abu. Yang ingin saya tanyakan ke Kaiji. Kaiji tadi kan menceritakan ada satu keluarga yang kebetulan masuk Muslim terus dikucilkan. Apakah Kaiji juga mengalami hal seperti itu? Karena pada saat masih kecil udah didoktrin orang tua, nggak usah beragama, kan begitu. Nah, bagaimana Kaiji menyikapi itu? Terima kasih, Mas Abu. Terima kasih, Kaiji. Terima kasih, Bu Anca. Terima kasih. So about separate from family gitu. Do you have any experience about that? Yes, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak berpengalaman seperti itu. Tapi ya sih, sejak saya kecil ya orang ibu saya selalu bilang jangan masuk agama apapun. Jadi saya selalu ingat ya, ibu saya, kalau saya tiba-tiba masuk Islam, ibu saya akan putus koneksi sama saya. Saya yakin tentang itu. Jadi sebelum itu terjadi, situasi itu terjadi, saya harus mencegah kasus seperti itu. Jadi saya berusaha menyampaikan tentang Islam ke ibu saya sebelum masuk Islam. Jadi salah satu kegiatan saya melakukan itu membawa teman orang Brunei, orang Malaysia, orang Indonesia ke rumah saya. Kan waktu ibu saya berkomunikasi langsung sama orang Muslim. Ibu saya tahu ya, orang Muslim itu orang baik. Jadi sedikit-sedikit, tapi ibu saya pikiran ibu saya berubah setiap waktu. Okay. So any interest your mother to convert to Islam too? Belum. Belum. Oke. Belum. Oke. Thank you. Terima kasih, Kak Iji. Terima kasih. Bun, silakan. Terima kasih Kang Abu. Halo Arif. Hai Kak Iji. Halo Bun. Sehat-sehat ya Arif ya? Alhamdulillah. Kak Iji, firstly I'm so appreciate dan saya strongly agree. You say that you will showing the attitude or the akhlak untuk menunjukkan Islamnya gitu ya, Kak Iji. Dan ini sangat membuat saya bahagia gitu. Karena saya dari tadi saya mendengar Kak Iji menyampaikan, Kak Iji sepertinya Kak Iji ini seorang seeker. Jadi bukan believers lagi gitu buat saya. Karena yang tadi disampaikan juga banyak sekali positifnya, mungkin yang saya sudah Islam dari kecil pun saya mendapatkan ini mungkin 15-20 tahun yang lalu gitu. Jadi saya hanya akan menyampaikan saya benar-benar appreciate dan welcome to Islam. Yuk sama-sama liatin bahwa Islam itu indah gitu. Islam itu bukan dari kata-kata. Kita mau bilang Islam baik karena buat saya
agama itu hanya vehicle untuk sampai pada pencipta kita gitu. Pasti Kaiji juga sudah paham tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi itu saya luar biasa hari ini mendapatkan dari seorang mu'alaf yang masih muda. Selamat datang dan terima kasih for being here in Kamana Zoom. Semoga ini bukan your first time to being here, tapi mungkin bisa next time bisa diundang lagi ya Kang Abu ke sini. Itu aja. Terima kasih juga buat Kang Abu dan teman-teman di sini dan Mbak Anca, Arif juga. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Mangga Kang Abu diteruskan. Oke, terima kasih Bun. Terima kasih. Oke, tampaknya kita sudah 21.08, so udah mau di penghujung acara gitu. Boleh tepuk tangan lu buat Kaiji. Kita tepuk tangan juga buat Arif. Terima kasih. A lot of insight in our discussion tonight, dan saya rasa ini indah sekali gitu ya, bahwa perpindahan agama, perpindahan kesadaran itu adalah sesuatu yang dinamis gitu, dan menyikapinya dengan understanding gitu. Dan sekali lagi benar-benar saya sangat respect dengan statement Kaiji bahwa show the attitude gitu ya, bahwa ya action more loud than speaking gitu kan, bukan konteksnya hanya berbicara, dakwah bukan hanya ngomong ceramah gitu, tetapi show the love. Kalau Arif bilang bahwa show the love gitu. Oke, Kaiji, mungkin this is the last question for you. What the most beautiful teaching in Islam in your perspective, Kaiji? In my opinion, actually, the Islam itself make our life easier. Sometimes people think complicated, difficult, feel the pressure. But Islam itself is beautiful and simple. We have the solid guidance to Jannah, the dunya akhirat. This is very simple. So, this is a very big message to us from the Allah Subhanahu. Life is, simple. As long as we believe Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is, most the big teaching for me. Okay, thank you. Seems complicated, but easier. Simple. Okay, we can elaborate that in the next episode maybe. Thank you for coming to Kamana, Kaiji. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kaiji. Rif, final statement untuk episode kita malam hari ini tentang converting, Ramadan, dan Gen Z. Oh, silakan Rif. Ya, thank you Kang Abu, arigato juga kepada Mas Kaiji. Yang aku pelajari juga, yang aku dapat banget dari Mas Kaiji adalah jangan-jangan teman-teman sekalian, kayaknya kita perlu memandang dengan mata asing terhadap apa yang familiar dengan kita. Jangan-jangan hanya melalui itulah kita bisa benar-benar menemukan yang inti gitu. Aku memberi istilah keluar untuk mendalam. Paradoks ya, keluar untuk mendalam gitu. Karena kita sering bertemu itu kan. Oke, ini udah biasa gitu. Kita udah ada semacam ritual yang udah biasa, kayak apa ya, nggak istimewa gitu. Sedangkan orang yang baru melihat itu, wow, apa nih gitu. Dia bisa melihat dimensi yang lebih dalam ketimbang kita yang udah selama bertahun-tahun gitu. Keluar untuk mendalam. So, jangan-jangan kita perlu ada semacam pengasingan diri dari apa yang familiar gitu. Melihat dari mata anak-anak kecil gitu yang melihat semuanya itu curiouser gitu, untuk mengutip Alice in Wonderland ya kan. Jadi semakin ingin tahu, jangan take for granted apapun. Melihat segala sesuatu as something magical, something extraordinary, dan itu luar biasa Mas Kaiji melihatnya gitu. Ya coba aja tanya siapa gitu kan. Itu anak Gen Z Muslim biasa gitu. Mereka nggak melihat ajaran Islam secara istimewa. Padahal Islam sendiri means peace gitu kan. Islam, salam, damai, and surrender gitu. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
peace and total surrender. Itu apalagi, nah untuk Gen Z, nanti Ramadan adalah praktik untuk kita istirahat gitu, secara batin. Yang tadinya buka Instagram sampai 3 jam, gitu kurangin lah, gitu. Kurangin sedikit, karena tadi itu memuasakan sesuatu yang membuat kita menderita. Itu pada akhirnya puasa. Cari yang paling membuat kita menderita. Lalu pas Ramadan nanti berdoa kepada Allah, ya Tuhan, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa keluar dari masalah. Angkatlah beban ini. Yang paling membebankan, yang paling membuat menderita. Nah, bagus kalau sadar. Masalahnya kebanyakan orang, Kang Abu, dia juga nggak sadar kalau dia punya beban. Gitu. Sadari dulu bebannya. Nah, penyadaran akan beban inilah para mistikus mengatakan, para sufi mengatakan hilal. Jadi ketika kita melihat, wah ini sesuatu yang aku harus berubah nih. Jangan-jangan Mas Kaiji masuk Islam, become a Muslim is also hilal gitu. Sebuah secercah cahaya gitu yang sedikit, tapi ketika masuk ternyata there's something bigger. Udah, itu aja. Thank you. I love you all. Thank you. Arigato. Kaiji, terima kasih. Arif, terima kasih. Dan di antara peserta kita juga ada tadi yang komen tentang tentang mu'alafnya gitu ya. Dan mungkin saya pengen ajak ngobrol juga Mbak Noni gitu. Mbak Noni boleh sedikit cerita nggak tentang experiencing converting gitu? Apa sih converting ini bagi Mbak Noni gitu? Karena tadi dari chatnya sangat interesting gitu. Silakan. Assalamualaikum semuanya, Kang Abu. Waalaikumsalam, silakan. Iya, saya sih saya lahir dari keluarga Katolik yang sangat taat, keluarga dari Manado. Terus kebetulan saya selalu sekolah di sekolah Katolik. Saat SMA baru pindah ke sekolah negeri di SMA 4. Saya ada teman yang beragama Muslim yang jadi bestie gitu. Lalu satu waktu saya pas pelajaran agama Islam kan yang agama lain harus keluar. Saya belum buat PR, jadinya saya nyumput di belakang gitu buat PR. Jadi kan saya dengerin, saya nggak paham, tapi saya tertarik gitu loh, bener-bener nggak paham gitu kan. Udah gitu, setelah itu saya ngobrol-ngobrol, itu gimana sih Islam? Mereka berusaha menjelaskan sebisanya. Pokoknya intinya saya tertarik with no reason sebenarnya gitu, tapi something interest me gitu kan. Lalu mereka bilang, ya udah non, lu dengan udah ngecap syahadat asyhadu alla ilaha illallah, lu udah jadi muslim. Oh jadi sekarang gue nyebut gue udah muslim nih. Saya kayak ini banget gitu loh, kayak ya udah ya. Jadi saya nyebut tuh depan mereka. Jadi gue udah muslim ya gitu. Ya udah, saya sejak itu mulai belajar sendiri. Pakai buku, saya sholat di rumah tuh nyumput di gudang, di kamar pembantu. Pakai masih buku, pakai contekan, pokoknya seru lah waktu itu gitu ya. Tapi di keluarga saya itu gimana ya, mereka kalau tidak saya ngomong tidak bertanya gitu loh. Jadi ibu saya sih dan keluarga saya tuh tahu kalau saya tuh sepertinya sudah belajar Islam gitu ya dan menjalankan. Jadi saya puasa tuh seorang diri di rumah kan ya sama pembantu lah ya. Tapi tanpa ngomong ke saya, ibu saya tuh bilang, si Noni itu masakin apa kek, kolak kek buat buka puasa. Jadi alhamdulillahnya saya tidak dapat perlakuan yang dikucilkan. Walaupun ya mereka tidak menyetujui pastinya gitu kan. Tapi alhamdulillah saya gitu bisa menjalankan puasa segala macam. Jadi ya saya masih belajar sendiri, mencari sendiri. Yang penting menurut saya yang wajib adalah sholat, itu aja saya jalanin dan puasa gitu. Jadi ya saya sih masih banyak perlu belajar Kang Abu, makanya kan alhamdulillah saya menemukan wadah untuk bisa berguru, untuk bisa belajar gitu. Jadi singkatnya itu, tapi sebenarnya masih panjang sampai akhirnya saya harus menikah, minta izin. Itu panjang atau Kang Abu ceritanya nanti kalau ada kesempatan kita ketemu. Oke. Cuman menarik banget tadi kalimat converting itu jadi sesuatu yang bukan yang menakutkan gitu ya. Converting itu menjadi sesuatu yang justru
so happy gitu ya malam hari ini kita ngomongin converting sesuatu yang sangat sensitif gitu, tapi kita bisa menyikapi ini dengan sesuatu hal yang sangat simple, easy gitu ya, dan penuh damai gitu. Itu sih yang sangat disyukuri malam hari ini. Terima kasih Mbak Nuni untuk testimoninya. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi gitu ya untuk lebih esensialnya. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk bintang tamu kita Kak Iji. Tepuk tangan untuk Arif juga. Terima kasih banyak Kak Iji, terima kasih Arif. Ibu dan Bapak semua, di penghujung kita menuju kepada Ramadan gitu ya, di Kamana ini yang mudah-mudahan ini menjadi satu insight sebelum kita masuk ke training month gitu ya. Kak Iji bilang happy month gitu ya, bulan yang penuh dengan kebahagiaan, karena di situ kita akan banyak mendapatkan kesadaran gitu. Dan ini ada titipan pesan bahwa di bulan Ramadan ini akan ada kegiatan gitu, dan ini kegiatannya bisa dicek di chat room, dan mungkin juga nanti bisa dibagikan di grup gitu. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman Ibu dan Bapak, sahabat Kamana Millennials dimanapun berada, selamat berRamadan. Mohon maaf lahir dan batin, dan mungkin ending closure dari pembelajaran kita malam hari ini dari Kak Iji sama Arif, simply bahwa betapa penting untuk kita menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Akhirnya, ketika orang sangat mudah untuk menyesatkan orang lain, ketika orang sangat mudah untuk menerakakan orang lain, ketika orang sangat mudah untuk mengkafirkan orang lain, ternyata kesalahannya cuma satu gitu. Mainnya kurang jauh. Yuk main yang agak jauh supaya kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak hanya dalam konteks pemikiran kita yang sangat terlimitasi. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan selalu berbahagia dan mendapatkan insight. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kak Iji sama Arif. Terima kasih dan terima kasih.